PT PP Persero Tbk mengamankan total perolehan kontrak baru senilai Rp24,95 triliun pada 2025. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yang meraih Rp27,09 triliun. Berdasarkan sumber pendanaan, komposisi perolehan kontrak baru perseroan didominasi oleh proyek pemerintah dengan porsi mencapai 45%. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT PP Persero Tbk membukukan total perolehan kontrak baru senilai Rp24,95 triliun di sepanjang tahun 2025. Ya, adapun komposisi perolehan kontrak baru perseroan didominasi oleh proyek pemerintah dengan porsi mencapai 45%. PT PP Persero Tbk mengamankan total perolehan kontrak baru senilai Rp24,95 triliun pada 2025. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yang meraih Rp27,09 triliun. Berdasarkan sumber pendanaan, komposisi perolehan kontrak baru perseroan didominasi oleh proyek pemerintah dengan porsi mencapai 45%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek dari BUMN sebesar 35%, sementara porsi sektor swasta tercatat sebesar 20%. Jika ditinjau dari sisi segmentasi usaha, kontribusi terbesar berasal dari sektor gedung yang menyumbang 35% terhadap total nilai kontrak. Adapun sektor infrastruktur jalan dan jembatan berkontribusi 16%, diikuti sektor pertambangan 12% dan pembangkit listrik atau power plant sebesar 11%. Selain itu sektor pelabuhan turut menyumbang 10%, irigasi 6%, bendungan 4%, serta minyak dan gas sebesar 3%. Sektor industri dan bandara masing-masing melengkapi portofolio tersebut dengan kontribusi sebesar 2% dan 1%. Selanjutnya PT PP menargetkan perolehan kontrak baru sebesar Rp23,6 triliun dengan proyeksi pendapatan mencapai Rp16 triliun untuk tahun buku 2026. Seiring hal tersebut, manajemen menetapkan target pendapatan sebesar Rp16 triliun pada 2026 dengan proyeksi laba bersih masih dievaluasi perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Kencana Energi Lestari Tbk melalui anak usahanya meraih kontrak baru senilai $25 juta atau setara dengan Rp423,37 miliar. Ya, manajemen Persero menyatakan kontrak baru tersebut diperoleh melalui PT Energi Surya Halmahera, di mana anak usaha perseroan tersebut telah menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN untuk membangun dan mengoperasikan PLTS Tobelo dengan kapasitas 10 MW. Nantinya PT Energi Surya Halmahera akan menjual listrik hasil produksi PLTS Tobelo kepada PLN untuk jangka waktu 20 tahun sejak beroperasi. Perseroan akan segera memulai konstruksi PLTS Tobelo pada 2026 dan ditargetkan untuk dapat mulai beroperasi secara komersil pada kuartal 1 2027. Perseroan memproyeksikan pendapatan construction revenue sebesar kurang lebih $13,8 juta selama periode konstruksi PLTS Tobelo. Setelah PLTS Tobelo beroperasi secara komersil, Perseroan memproyeksikan peningkatan pendapatan sebesar kurang lebih $1,6 juta per tahun dari produksi listrik dari PLTS Tobelo. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Misalnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan upaya penerimaan kawasan hutan untuk dimaksimalkan. Di mana Presiden dengan tegas meminta Satgas PKH agar tidak ragu menindak siapapun yang melawan hukum demi menyelamatkan kekayaan negara. Di sela-sela lawatan kenegaraan di London, Inggris, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui konferensi video dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Jafri Samsudin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh. Rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam dengan agenda pembahasan perkembangan penertiban kawasan hutan, Presiden dengan tegas meminta Satgas PKH tidak ragu menindak siapapun yang melawan hukum demi menyelamatkan kekayaan negara. Satgas PKH yang dibentuk Presiden Prabowo pada Januari 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 ini melaporkan capaian kinerja dengan menyerahkan uang triliunan rupiah dari penertiban kawasan hutan. Dari Jakarta, IDX Channel. Tindakan bagi perusahaan terbukti melakukan pengerusakan hutan hingga mengakibatkan bencana banjir dan longsor telah diambil secara tegas. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas langsung mencabut 28 izin perusahaan
yang terbukti merusak kawasan hutan di Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara tegas mengumumkan dalam keputusan final Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menetapkan bahwa sebanyak 28 perusahaan baik perusahaan tambang maupun perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan hutan terbukti melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerusakan terhadap pelestarian hutan. Keputusan final ini didukung oleh kebijakan Presiden Prabowo untuk segera menertibkan perusahaan-perusahaan perusak hutan atau perusakan sumber daya alam. Pencabutan 28 izin perusahaan tersebut sebagai upaya memperkuat dan melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PB. Sementara itu pemirsa, Kementerian Kehutanan tengah melakukan audit terhadap 24 perizinan perusahaan pemanfaatan hutan yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya, kementerian akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Kementerian Kehutanan terus merespon bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengungkapkan pihaknya saat ini tengah melakukan audit terhadap 24 perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk memastikan kepatuhan para pemegang izin terhadap aturan kelestarian hutan, terutama di wilayah-wilayah yang kini tengah dilanda bencana ekologis. Rohmat menegaskan, Kementerian Kehutanan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Terkait dengan evaluasi atau audit PBPH yang sudah dicabut ya 22 yang sebelumnya 18, jadi totalnya adalah 40. Kemudian sekarang ini sedang berjalan audit untuk 24 PBPH di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Kementerian Perhutanan berjanji bakal terus melakukan pengusahaan kembali kawasan hutan dari praktik perkebunan sawit ilegal dan tambang ilegal. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menegaskan kehadiran negara dalam melindungi dan memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat terdampak bencana. Ya, berdasarkan kondisi faktual di lapangan, tanah terdampak bencana terbagi menjadi 2 kategori, yakni tanah musnah dan tanah terdampak namun tidak musnah. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan komitmen kehadiran negara dalam melindungi serta memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat terdampak bencana. Berdasarkan kondisi faktual di lapangan, Menteri Nusron menjelaskan bahwa tanah terdampak bencana terbagi ke dalam 2 kategori, yakni tanah musnah dan tanah terdampak namun tidak musnah. Tanah musnah adalah tanah yang hilang akibat bencana seperti tergerus banjir atau longsor, yang penanganannya dilakukan melalui tahapan penelitian hingga penerbitan surat keputusan atau SK penetapan tanah musnah. Sementara itu, untuk tanah yang terdampak namun tidak musnah, pemerintah mendorong upaya rekonstruksi dan reklamasi sesuai dengan kondisi teknis di lapangan. Melalui inventarisasi dan identifikasi tanah terdampak bencana yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN, kita memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang terdampak dapat ditangani secara tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan keadaan senyatanya di lapangan, tanah terdampak bencana dapat menjadi tanah musnah dan tanah terdampak.
Nusron menambahkan bagi pemilik tanah yang sertifikatnya hilang atau rusak akibat bencana, negara tetap menjamin pengakuan atas hak tersebut. Tim Liputan IDX Channel.